Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wallazi khalaqash syamsa wal qamara bihusban. Walhamdulillahillazi ala kulli hal wa fi kulli hal wa kulli ni'mah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nabiyyu sallallahu minal aminin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami masih bangun hidup kembali untuk menunaikan ibadah dan kewajiban untukmu, mengharap ridhamu semata. Salawat dan salam bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, sering kita berdoa, doa makan, Allahumma barik lana bima razaqtana qina azabannar. Ya Allah, berilah kami berkah dalam makanan kami, jauhkan kami dari azab neraka. Ada juga doa sapu jagat namanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beri kami kebaikan ya Allah di dunia dan di akhirat, jauhkan kami daripada azab neraka. Api neraka itu bukanlah sesuatu yang sifatnya hanya fantasi dan hayali. Api neraka itu lebih panas daripada api dunia, dengan panas 69 kali lipat daripada api dunia, lebih panas lagi. Maka ada hal keren yang dilaksanakan oleh seorang namanya Muhammad Ali. Beliau seorang petinju legendaris. Yang kerennya, beliau ini sampai-sampai jadi di Amerika ada namanya Wall of Fame, tempat trotoar yang orang pakai berjalan, baru kemudian nama-nama bintang-bintang dunia dipahat di situ dalam bentuk bintang, taruh di tehel di trotoar. Kemudian panitia penyelenggara yang punya wewenang di bidang itu mendatangi Muhammad Ali, dan dia menyatakan, aku tidak rela kalau namaku dipahat di tehel kemudian taruh di trotoar, orang akan menginjak-injaknya. Kenapa? Dalam namaku ada nama orang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dahsyatnya Muhammad Ali ini kemudian bersedia, tapi beliau sendirilah yang namanya terpahat di Wall of Fame, tempat jalan trotoar terkenal di Amerika sana. Namun namanya bukan ditaruh di bawah diinjak-injak, namun dikasih di bagian atas, sejajar kurang lebih dengan dada. Maka orang pun dahsyat. Salah satu Wall of Fame trotoar ubin nama Muhammad Ali itu kemudian menjadi tempat selfie yang paling bagus, sambil orang pose tinju berfoto di depan yang namanya nama Muhammad Ali. Ali Muhammad Ali, beliau memuliakan Nabi Muhammad SAW, tidak rela nama Nabi kemudian diinjak-injak. Nah, beliau juga dalam satu masa pernah diwawancara dan disampaikan, saya selalu membawa korek bersamaku. Ketika tanya, kenapa demikian kau bawa korek bersamamu? Maka dia menyampaikan, aku takut kalau aku misalnya ingin maksiat, maka sampai ku bakar tanganku. Untuk sebagai pelajaran bagi diri, apakah engkau mampu menghadapi panasnya api dunia? Api neraka lebih panas lagi. Masya Allah, Muhammad Ali, beliau seorang mu'alaf, tapi pemahaman mendahsyat di dalam iman dan juga keislamannya. Dahulu pernah juga terjadi kejadian yang nyata seperti Muhammad Ali tadi. Dalam sebuah perjalanan riset, beberapa orang siswa dan guru pergi ke sebuah perkampungan, menyaksikan tempat-tempat peninggalan bersejarah. Ketika bis telah sampai di lokasi tempat bersejarah tersebut, tempat yang terisolasi, terasing dan penduduknya sedikit, maka para siswi dan para guru pun turun. Mereka memulai menyaksikan berbagai peninggalan sejarah dan menulis apa yang mereka lihat. Pada awalnya mereka berkumpul untuk menyaksikan peninggalan, namun beberapa saat kemudian mereka berpencar. Setiap mereka mulai memilih satu lokasi yang mereka kagumi dan kemudian mereka memperhatikannya. Ada seorang siswi yang serius menulis maklumat tentang peninggalan sejarah tersebut. Ia pergi jauh meninggalkan tempat perkumpulan teman-temannya para siswi. Setelah beberapa saat, para siswi, siswa dan para guru naik bis. Sialnya, sayangnya, guru pengawas menyangka bahwa semua siswa telah naik ke bis. Padahal ada seorang siswa yang masih berada di sana, menjauh dari peradaban, menjauh dari kota. Mereka pergi meninggalkannya. Setelah lama berselang, siswi malang itu pun kembali. Ia lihat tempat mereka berkumpul telah kosong, tidak ada orang lagi.
Tidak ada seorang pun kecuali dirinya. Ia memanggil dengan suara keras, akan tetapi tidak ada yang menyahut. Maka ia putuskan untuk berjalan kaki agar sampai ke perkampungan yang dekat dari lokasi peninggalan bersejarah tersebut. Semoga ia menemukan sarana transportasi untuk kembali ke kota asalnya. Namun sayangnya setelah lama berjalan, ia menangis. Ia melihat sebuah pondok kecil terasing. Ia mengetuk pintu, tiba-tiba ada seorang pemuda berusia 20-an tahun membukakan pintu sambil berkata, kamu siapa? Siswi tadi menjawab, saya siswi, saya datang ke sini bersama guru dan teman-teman saya. Akan tetapi mereka telah meninggalkan saya sendirian, saya tidak tahu jalan pulang. Pemuda tadi berkata, kamu berada di lokasi terisolasi. Perkampungan menjadi tujuanmu berada di arah selatan, akan tetapi engkau berada di daerah utara. Di sini tidak ada seorang pun. Laki-laki tadi mempersilahkan masuk. Siswi tersebut menginap hingga pagi hari agar cukup waktu untuk mendapatkan sarana transportasi menuju kota tempat tinggalnya. Laki-laki tersebut meminta agar siswi itu tidur di atas kasurnya, sedang ia tidur di lantai di sudut kamar. Laki-laki mengambil tirai, kemudian ia gantungkan di atas tali sebagai pemisah antara tempat tidur dan sisa ruangan lain. Siswi itu berbaring, ia takut, ia menutupi dirinya hingga tidak ada bagian tubuhnya yang terbuka selain kedua matanya. Ia tentu takut dan tetap mengawasi pemuda itu. Sementara pemuda itu duduk di sudut kamar, di tangannya ada buku. Tiba-tiba ia menutup buku itu dan memandang lilin yang berada di depannya. Setelah itu ia letakkan ibu jarinya di atas lilin kira-kira 5 menit. Api lilin membakarnya dan kemudian tercium bau daging yang terbakar. Nah, ia lakukan itu semua pada semua jari jemarinya. Siswi itu terus mengamatinya. Ia menangis dalam diam karena khawatir jangan-jangan pemuda itu gila dan sedang melaksanakan ritual keagamaan tertentu. Mereka berdua tidak tidur hingga pagi hari. Kemudian pemuda itu mengantarkan siswi tersebut ke kotanya. Siswi itu menceritakan apa yang terjadi pada kedua orang tuanya. Akan tetapi, kedua orang tua siswi tidak percaya kisah tersebut. Apalagi putrinya sakit karena ketakutan yang telah ia alami. Orang tua siswi itu pergi menemui si pemuda tadi sebagai seorang musafir dan dia menyamar. Ia meminta agar pemuda itu menunjukkan jalan. Orang tua siswi itu menyaksikan sendiri di tangan pemuda itu ketika mereka berdua berjalan berdekatan dan menanyakan, wahai anak muda, kenapa tanganmu terbakar? Maka anak muda menjawab, 2 malam yang lalu ada seorang gadis cantik datang kepada saya. Ia tidur bersama saya. Setan berbisik kepada saya khawatir jika saya melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Maka saya putuskan untuk membakar jari jemari saya satu persatu agar syahwat setan ikut terbakar bersamanya sebelum iblis membuat tipu daya kepada saya. Pemikiran untuk mencelakai gadis itu lebih menyakiti saya daripada terbakar api. Orang tua anak gadis sang siswi tersebut mengagumi pemuda tadi. Dia kagum. Ia meminta agar pemuda itu suruh datang ke rumahnya di kota. Ia putuskan untuk menikahkannya dengan putrinya. Pemuda itu tidak mengetahui bahwa perempuan itu adalah siswi yang tersesat tersebut. Sebagai ganti 1 malam yang haram, maka yang memperoleh kemenangan mendapatkan halal untuk seumur hidupnya. Itulah yang penting kita sebagai renungan dan muhasabah. Jauhi hal yang haram, akan Allah berikan barang yang halal. Jangan katakan yang haram saja susah, maka yang halal jangan didapat. Maka jauhkanlah hal yang haram, karena yang halal akan kau dapatkan. Sebagaimana kisah yang tadi, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka berjuanglah untuk akhirat yang abadi, karena dunia ini sementara akan ditinggal pergi. Nasrum minallah fathun qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.